Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahli jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum. Lastu khairu minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin summa amma ba'du. Wa nas'alullaha ta'ala yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wal amali shalih wa ayyufaqqihana fid din wa ayyaftah lana futuhal arifin Allahumma amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khairi ibtigha maradatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan lagi mudarasah kita dengan bersama-sama mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Alama Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita selesaikan pasal yang kelima, itu pasal yang menjelaskan tentang fil jiddi wal muwadhaba wal himma. Pasal yang menjelaskan tentang kesungguhan, ketekunan, keuletan talib dan begitu juga himma, ya, tekad atau cita-cita yang harus dipasang oleh talib. Insyaallah setelah kita menyelesaikan pasal yang kelima ini, sebagaimana yang sudah kita katakan bahwasanya pasal yang ini adalah pasal yang paling lebar dan panjang pembahasannya, ya kan? Pasal yang kelima ini adalah pasal yang panjang dan lebar pembahasannya. Oke, sekarang insya Allah kita akan masuk pasal yang baru, pasal yang keenam, itu pasal yang akan menjelaskan tentang fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Pasal yang menjelaskan tentang bidayah. Bidayah itu adalah memulai. Memulai apa? Memulai as-sabq. Sabq di sini artinya memulai belajar. Ya. Lalu wa qadrihi, dan ukuran kita belajar ini bagaimana? Wa tartibihi, dan urutan-urutannya. Jadi pada pasal yang keenam ini al-mu'allif akan menjelaskan kepada kita ada 3 poin besar. 3 poin besar yang akan beliau jelaskan kepada kita, yaitu tentang permulaan atau memulai kita belajar. Nanti dalam bab ini akan dijelaskan memulai belajar ini kapan waktu yang efisien atau kapan waktu yang sangat dianjurkan oleh para ulama kita untuk memulai belajar. Belajar di sini ya mencakup di dalamnya baik itu memang belajar atau menghafal atau qiraah atau muzakarah, di-include di dalamnya itu. Begitu juga kepada siapa guru yang mau kita ambil ilmunya. Ya, waktu kita belajar itu. Jadi pembahasan tentang bidayah sabq itu tentang itu. Ya, memulai belajar, memulai apa? Waktunya kapan, harinya kapan, kepada siapa, manilladzi yabda, kepada siapa kita memulai untuk mengambil pelajaran. Nah, ini tentang as-sabq, ya, fi bidayatis sabq. Lalu wa qadrihi. Qadr ini maksudnya ukuran, mikdar kita belajar atau mikdar kita menghafal itu paling efisien atau yang paling munasib itu berapa sih? Berapa huruf sih? Berapa bait sih? Itu akan dijelaskan. Baik itu hifad atau qiraah atau juga pemahaman. Itu maksud qadar di sini. Di qadar itu adalah ukuran. Ukuran apa? Ukuran belajar. Sebagaimana yang sudah Anda katakan, belajar di sini masuk di dalamnya baik itu hafalan atau pemahaman atau begitu juga al-qiraah. Kita membaca sendiri. Lalu juga nanti di akhirnya akan beliau tutup dari pasal yang ke-6 yaitu tentang tartibu as-sabq. Ya, tertib urutan-urutan, tingkatan-tingkatan ketika kita belajar. Nanti akan ada isyarah-isyarah ini di dalam kitab ini. Dalam pasal yang ke-6 ini akan ada isyarah sebagaimana yang sudah Anda katakan. Bismillah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, wa kana ustadzuna
Syekhul Islami Burhanuddin rahimahullahu taala. Dan adalah guru kami, ustadz kami. Siapa guru kami? Yaitu Syekhul Islam Burhanuddin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Yuqifu bidayatas sabqi ala yaumil arbi'a. Jadi memulai, beliau itu gurunya itu yang tadi bernama Burhanuddin itu memulai belajarnya hari Rabu. Syufta. Jadi ketika ditanya mata nabda ad-darsa, mata nabda ad-darsa, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zarnuji di dalam dari perbuatan yang dilakukan oleh gurunya yang bernama Syekhul Islam Burhanuddin tadi, bahwasanya mereka memulai belajarnya di hari Rabu. Anak katakan memulai belajarnya lah ya, memulai belajarnya. Jadi kalau kita mau mulai sesuatu, bahkan disebutkan di sini bukan hanya memulai belajar, tapi memulai sesuatu aktivitas yang ada kebaikan di dalamnya, itu dianjurkan di hari Rabu. Walaupun sebenarnya hukum asalnya itu kapan saja. Karena pada asalnya orang muslim itu kan dilarang untuk menunda yang namanya perbuatan. Sebagaimana kaulnya ahlul bijak itu, orang-orang bijak itu mengatakan la tuakhir amalaka ilal ghad. La tuakhir amalaka ilal ghad. Janganlah sekali-kali engkau menunda pekerjaanmu di esok hari. Itu memang asalnya tuh seperti itu. Ya. Iza asbahta, gimana tuh di hadis itu? Ala kuliah seperti itu ya. Jadi asalnya itu kita tidak sangat diperkenankan untuk menunda aktivitas kita sehingga kita lakukan di esok hari. Kenapa? Karena takutnya nanti kan menumpuk. Jadi hal yang seperti ini hanya penganjuran aja. Penganjuran. Ini misalnya ini hari Senin atau hari Selasa, kapan kita mulai? Hari Rabu, gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya betul-betul urgent kita untuk melakukannya itu di hari itu, ya udah kerjakan di hari itu. Alasannya nanti akan ada alasan-alasannya, tapi kita sebutkan saja. Salah satu ilah atau alasan kenapa kita dianjurkan untuk memulai belajar di hari Rabu itu, karena gini, ilmu itu nur bukan? Ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Wakil dan dikatakan cahaya itu Allah ciptakan di hari Rabu. Gitu. Jadi dikarenakan ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu dikatakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk memulai belajar itu di hari Rabu. Gitu. Jadi buat apa? Biar yasdadu an-nur tadi, yasdad an-nur, untuk bertambah nur. Nur ilmi dapat, terus nur memulai belajar itu juga dapat. Gitu maksudnya. Itu alasan pertama. Lalu juga alasan yang kedua, wakilah dikatakan hari Rabu itu adalah hari kemenangan Muslim atas kaum-kaum kafir. Hari kemenangannya kaum-kaum Muslim terhadap orang kafir. Maka oleh karena itulah, karena kan thalabul ilmi itu kan termasuk ibadah. Dan ibadah yang bahkan kita anggap dia adalah jihad kan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah. Syufta, kana fi sabilillah. Ya, kana fi sabilillah berarti kan menunjukkan aktivitas thalabul ilmi kita ini kan termasuk bagian dari jihad. Betul kan? Kana fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai kita pulang. Jadi ini dua alasan ini yang dikemukakan oleh beliau. Kenapa kita dianjurkan untuk memulai belajar di hari Rabu. Paham? Ketika kita pahami hari Rabu tadi, bukan berarti kita belajar di hari Rabu doang. Tidak gitu. Udahlah anak belajar hari Rabu doang. Besok Kamis ngapain? Turu gitu. Enggak. Ini kan tadi kan kata Imam Zarnuji Rabu. Udah Kamis bagaimana? Udah turu aja udah, hari libur. Jumat libur, Senin libur. Jadi belajar hari Rabu doang. Hari Kamis sampai Selasa baru libur, turu gitu. Enggak seperti itu. Jadi maksudnya itu memulai, bidaya itu sabaki. Bidaya itu kan memulai, maksudnya memulai belajar gitu loh. Hari Rabu yang dianjurkan. Nanti kalau sudah mulai Rabu, ya continue. Rabu, Kamis,
Mungkin Jumat antum libur bolehlah kan. Silakan mau kemana-mana gitu. Nah, Sabtu, Ahad, Senin, nah, sampai lagi selanjutnya gitu. Mafhum. Kita kemarin mulai belajar hari apa? Senin ya. Coba kalau tahu nih Rabu aja deh. Wa kana yarwi fi dzalika hadisan wa yastadillu bihi wa yaqul. Ini juga ada rupanya yang meriwayatkan hadis ini rupanya ada. Maka ketika ada hadis ini maka dijadikan istidlal oleh mungkin para fuqaha Hanafiyah ya. Wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ma min syai'in budi'a yaumul arbi'a illa waqad tamma. Syufta waqad tamma. Tidaklah memulai sesuatu itu di hari Rabu kecuali waqad tamma, kecuali yang orang tadi itu akan mendapatkan kesempurnaan. Hisan au maknawiyan, baik secara hissi dia sempurna ataupun secara maknawi dia akan mendapat kesempurnaan. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan hadis ini ya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah alaina karena hadisnya dhaif seperti itu. Wa kaza kana yaf'al abi, dan inilah yang dilakukan oleh ayahku. Ya. Jadi bisa kita simpulkan permulaan belajar di hari Rabu ini ya dianjurkan oleh beberapa fuqaha, dan kita katakan lagi, kita tekankan hukum asalnya itu bagi muslim ya tidak menunda pelajarannya. Itu hukum asalnya seperti itu. Jadi boleh kita katakan yaumul arbi'a ini, hari Rabu ini ya laisa fihi lazim. Tidak ada kelaziman, tidak ada yang diharuskan bagi kita itu untuk melakukan hal yang demikian di hari Rabu. Mafhum. Wa kana yarwi hadzal hadis an ustadzihi, dan hadis ini juga rupanya diriwayatkan dari ustadznya. Siapa nama ustadznya? Syekhul Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid rahimahullahu taala alaihi. Ya, jadi hadis ini juga diriwayatkan dari gurunya yang bernama tadi Qiwamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid rahimahullahu taala. Wa sami'tu mimman asak bihi anna Syekh Yusuf Al-Hamdani, dan kudengarkan juga dari orang yang terpercaya, orang yang betul dipercaya omongannya. Berarti dia tidak muttaham, tidak tertuduh berbohong kan? Tidak berbohong, tidak tertuduh berbohong. Orang yang dipercaya, anna Syekh Yusuf, karena sesungguhnya Syekh Yusuf Al-Hamdani rahimahullahu taala kana yuqifu kulla amalin minal khairi ala yaumil arbi'ah. Syufta. Jadi yang anak katakan tadi bukan hanya thalabul ilmi saja. Bukan hanya kita belajar saja, yang itu ditekankan di hari Rabu. Amalan kebaikan apapun, selagi itu kita pandang amalan itu baik, maka dianjurkan di hari Rabu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf Al-Hamdani tadi. Syekh Yusuf Al-Hamdani, yang dimana beliau ketika melakukan amalan-amalan kebaikan di dalamnya, maka beliau mulai di hari Rabu. Dan khosotan thalabul ilmi itu kan lebih afdol lagi. Amal yang afdol setelah sholat fardhah itu kan termasuk ya thalabul ilmi tadi. Berarti mencakup keumuman dari amalul khairi. Wa hadza li'anina. Syuf ya. Apa ilahnya para sebagian fuqaha itu, sebagian ulama menganjurkan untuk memulai belajarnya di hari Rabu ini, di ilahnya. Wa hadza li anna yaumal arbi'a yaumu khaliqa fihi nur. Tuh. Hari diciptakan nur. Hari diciptakan cahaya itu rupanya di hari Rabu. Makanya ada di dalam sebuah nazm itu di kitab Iktinas fi Thalabil Ilmi kalau enggak salah. Itu disebutkan ya, bait syairnya berbunyi seperti ini. Wa yabtadi bil akhdhi yaumil arbi'a. Wa yabtadi bil akhdhi yaumil arbi'a. Mulai belajarnya itu kapan? Yaumul arbi'a. Tadi sebagaimana yang sudah Anda katakan, ilmu itu nur. Dan nur diciptakan di hari Rabu. Maka ketika kita memulai belajar di hari Rabu, maka fayasdadu an-nur. Seperti sebagaimana yang pernah kita jelaskan masalah kita dianjurkan dan disunahkan sebelum belajar itu memulai dengan toharo. Ya kan? Karena toharo itu adalah cahaya. Dia dapat memadamkan api. Ketika kita belajar dengan keadaan toharo, dengan keadaan bersuci, dengan keadaan berwudu, maka faizdadu an-nur. Maka bertambah nur itu. Sama dengan hal demikian.
Wa huwa yaumun nahsi fi haqqil kuffar fayakunu mubarakal mu'minin. Itu ya hari sengsaranya atau hari dikalahkannya orang-orang kafir itu. Jadi yaumun nasar lil muslim, nah gitu loh, yaumun nasar lil muslim. Hari nasarnya muslim itu hari Rabu atas orang-orang kafir. Fayakunu mubarakal lil mu'min, maka jadilah hari itu hari yang diberkahi oleh orang-orang mukmin. Wa amma, sekarang setelah kita tadi menjelaskan tentang bidayatus sabaqi, sekarang kita masuk tentang qadarnya. Bidayanya sekarang masuk tentang qadar. Ya, qadar itu ya berarti ukuran kita belajar ini mau berapa. Apalagi ketika di masa-masa kita mubtadi, di masa-masa awal kita belajar. Itu hafalan kita itu mau seberapa banyak. Karena kita masih mulai belajar kan. Biasanya orang mulai belajar itu kan tidak mungkin langsung dicekokin hafalan yang banyak kan. Tidak mungkin langsung diajari kitab-kitab yang tinggi. Karena sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama kita, ulama Rabbani itu yang seperti apa? Ulama Rabbani itu adalah seorang ulama yang mengajarkan sigharil ilmi qabla kibarihi. Yang mengajarkan tolibnya atau mengajarkan santrinya itu suatu ilmu, disiplin ilmu yang kecil dulu sebelum mulai yang besar. Karena kenapa? Karena kalau tolib itu memulai belajarnya dengan yang langsung ilmu besar, langsung kitab bermujaladat, langsung mengambil kitab misalnya fikih Islam adilatuhu misalnya, atau Fathul Bari, atau Syarah Sahih Muslim, itu akan mendapati nanti di awal-awal belajar mudah bosan, mudah capek. Ini kapan katamnya kan gitu. Baru juga satu bulan dapatnya cuma 10 halaman atau 20 halaman. Karena tadi makanya ada yang mengatakan bahwasanya penuntut ilmu yang mubtadi, yang baru mulai belajar itu, kalau dia langsung melompat ke disiplin ilmu yang tinggi, itu adalah racun baginya. Sebagaimana anak kecil. Kita lihat anak-anak kecil itu yang baru lahir di muka bumi ini, itu kan tak mungkin langsung dikasih boba kan? Tak mungkin langsung dikasih pizza, tak mungkin langsung dikasih pop ice, molen enggak mungkin. Pasti yang dikasih itu dulu asi ibunya. Makanya makanan ini samun yang asobi itu ketika dia makan makanan besar itu ya samun, racun bagi mereka. Begitu juga dengan kita. Awal-awal belajar itu kok langsung belajar Fathul Bari ya racun buat kita. Nanti lah ujung-ujungnya ya kita futur, malal, akhirnya malas belajar. Wa amma qadrus sabqi fil ibtida ya. Jadi ukuran kita memulai belajar itu kapan? Berapa sih ukurannya gitu ya. Kana Abu Hanifah rahimahullahu taala yahki anis Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zaranji Jari ya. Az-Zaranjri. Sesungguhnya Abu Hanifah mengkisahkan dari Syekh Qadi Imam Umar bin Abi Bakar, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya ia berkata, wa qala masyayikhuna rahimahumullah, telah berkata guru-guru kami, syekh-syekh kami telah berkata, yan bagi ayyakuna qadrus sabqi lil mubtadi, yakni lil mubtadi. Jadi seyogyanya ukuran yang mereka hafalkan itu, memulai belajarnya entah dari hafalan mereka, entah qiraahnya mereka itu dimulai kapan? Untuk lil mubtadi, qadru ma yumkin dabtuhu bil i'adah. Sekadar ukuran yang memungkinkan dia untuk mendobetnya. Ya, untuk mendobetnya, untuk dia dapat memahaminya, untuk dia dapat memutkinkannya. Dengan apa? Dengan dia ulangi. Maksudnya gini, kalau seandainya antum memulai menghafal Al-Quran misalnya, memulai nih hafal Al-Quran. Kalau antum yakini memulainya itu, satu halaman ini, yang antum hafalkan ini sekarang, itu memungkinkan untuk didobat, untuk betul-betul bisa mutkin, plus bisa antum ulangi, maka satu halaman. Itu patokannya. Satu halaman ini kebanyakan Ustaz. Satu halaman nih kalau kita hitung dari hafalan pagi, siang, nanti sore, belum dobet-dobet Ustaz. Nanti mengulangi terbengkalai lagi. Kurangi setengah halaman.
Jadi antum bisa menakarnya tuh. Oh, setengah halaman ini bisa Ustaz. Kami bisa memungkinkannya, bisa mendobetnya, lalu kami bisa mengulanginya, maka setengah halaman. Itu bagi mubtadi tadi. Patokannya seperti itu. Ya, bil i'ada marratain, dengan mengulangi 2 kali. Ya. Mungkin ini apa namanya? Khibra atau pengalaman atau apa namanya ya? Penelitian beliau, istiqra dan tatabuk beliau itu mungkin mendapati cukup Anda memulai belajar yang Anda bisa mendobetnya plus bisa mengulanginya 2 kali itu udah cukup. Gitu. Nah, sama dengan kita misalnya menghafal nazam ta'limut ta'lim atau menghafal nazam ala-ala misalnya 2 bait atau 3 bait paling maksimal mungkin. Dengan 3 bait ini kita yakin bahwasanya hafalan itu bisa kita dobetkan plus bisa ada 2 kali itu sudah dianggap itu qadr sabaq lil mubtadi tadi. Gitu ya. Mafhum. Birrifqi ya, birrifqi, jangan tergesa-gesa, dengan santai, main-main cantik gitu. Kita mau ngapal ilmu kok. Jangan tergesa-gesa. Mentang-mentang lihat kawannya, lihat Amzah sudah selesai katam alala, 1 hari mungkin ngapal 6-10 bait. Wah, Fauzan tak mau kalah. Gitu ya. Wah, ini banyak kali 10 nih. Wah, anak ikut 10. Hamzah kuat, Fauzan kuat enggak? Oh, enggak kuat. Akhirnya putus asa, berhenti tengah jalan. Akhirnya bukunya disimpan. Tak terpakai lagi. Gitu. Jadi kita yang bisa mengkadal. Ya. Wa yazidu kulla yaumin kalimah. Tetapi nanti dilihat juga nih. Kita yang menimbang diri kita. Ini mungkin kita hafal cuma 1 bait dalam sehari 1 bait, 1 bait. Nanti kalau seandainya ada kemampuan untuk menambahnya, tambahkan. Wa yazidu kulla yaumin kalimah. Nah, setiap harinya kalau kita mampu loh ya. Ini dengan kita kasih garis bawah ini kalau mampu. Maka setiap harinya tambahkan satu kata, tambahkan 1 kata. Atau mungkin kalau nazam tambahkan 1 bait. Mungkin yang biasanya kita 2 bait, tambahkan besoknya 3, tambahkan 4. Ini kalau mampu. Sekiranya kalau mampu. Kalau tidak mampu, kita ambilkan hukum defaultnya yang di awal tadi. Yang kita katakan mungkin dua bait dalam sehari, ya udah. Itu aja tikrar aja setiap hari. Dobat plus i'adah maroten. Hatta annahu, sampai sesungguhnya dia wa intala wa qasara yumkin, sampai nanti ini kalau dia tadi ya apa tadi menambahkan hafalannya satu kalimat sampai nanti tola panjang wa qasara dan banyak yang dia hafalnya yumkin dobatuhu bil adam marotaini. Ini patokannya lagi. Antum menambah 1 bait besoknya, nambah lagi 1 bait, nambah lagi 1 bait, jadi 5. Akhirnya yang antum tambahkan tuh panjang plus banyak juga hafalannya, tetapi tetap bisa antum dobetkan plus juga i'adah maroten. Itu patokannya itu. Kalau antum nambah sebelumnya 2, kok antum tambah jadi 3, jadi 5 misal, dalam sehari 5, tapi tidak bisa didobet, tidak bisa i'adah maroten, ya udah. Nggak usah seperti itu hafalannya. Berarti kembali lagi ke hafalan kita yang sebelumnya ya. Cukup cuman 2 kali saja. Atau 2 bait aja kan seperti itu. Mana dia? Wa yazidu birrifqi wa tadarruj ya. Maka nanti dia akan bertambah ya, seiringan dengan itu dia bertambah hafalannya, dia dengan rifqun, dengan lembut, dengan perlahan-lahan, wa tadrij, dengan step by step perlahan-lahan. Ya. Karena hal yang demikian kalau seandainya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau ini akan jadi kebiasaan kita nih. Iya enggak? Kebiasaan kita. Yang tadi hafalannya cuman misalnya tadi yang sedikit tadi, akhirnya kita tambah dengan kita bisa mendobet dan i'adah tadi, akhirnya jadi kebiasaan begitu. Makanya dulu anak punya kawan, dia orang Kalimantan. Dia orangnya nakal, anak jujur aja dia nakal. Tapi ngapal alfiyah itu bisa 50, 40 tuh bisa dia. Karena heran dengan ini nakalnya minta ampun, tapi ngapal alfiyah bisa segitu. Anak bilang, ngapain banyak betul ngapal, enggak 10 aja atau 5. Otak anak bisa katanya. Dia bilang gitu, otak anak bisa kok segitu. Dia sebelum ke Sudan tuh dia ke Yaman. Dia ngapal Al-Qur'an itu enggak sampai 8 bulan, enggak sampai entah 6 bulan atau berapa bulan gitu. Dia emang cepat hafalannya. Cepat plus mungkin loh ya.
Dia bahkan pernah nantang Ana waktu itu. Disuruhnya disuruh ngetes kan. Ini ente tes terserah mau ayat berapa nanti Ana sebutkan plus halamannya katanya. Bisa. Tapi dia nakal, golat. Kalau bahasa kita pondok kan golatnya minta ampun. Golat terus tahu kayak orang beler, tahu beler enggak? Tapi Masya Allahnya ajibnya itu kayak gitu loh. Dan itu memang sudah jadi kebiasaan, dia ngapal banyak itu mungkin entah dari pondoknya, entah dari waktu dia di Yaman tuh sudah jadi kebiasaan ngapal. Jadi waktu udah ngapal Halfiyah plus Zubat waktu itu udah biasa, mau berapa, mau puluhan, mau berapa udah biasa. Bahkan disuruh 3 atau dia enggak mau karena udah terbiasa Ustaz katanya. Insya Allah. Wa amma idza ini lihat dia. Ini kan orang-orang yang istilahnya yukti apa? Yukti apa namanya? Zalika fadlu minallah lima yasha ya. Zalika al-fadlu lima yasha. Ini fadilahnya Allah. Terserah Allah mau kasih kepada siapa. Tapi yang Allah tidak berikan tuh bagaimana? Jangan memulai sesuatu yang langsung banyak. Ini nih disebutkan oleh al-mu'alif nih. Wa amma idza tala as-sabaqu fil libtida. Kalau kalian mulai langsung banyak itu kalian mulai. Hafal Al-Qur'an langsung mulai 1 lembar. Bukan 1 halaman tapi 1 lembar atau 2 lembar. Atau memulai belajar fikih langsung misalnya tolibin. Mulai belajar nahwu mulai langsung alfiyah. Sorob memulai langsung lamiyatul af'al misalnya. Akidah langsung akidah wasatiyah atau akidah tohawiyah. Misalnya contohnya. Langsung Ustaz kami tafsir Ustaz. Belum kokoh ilmu bahasanya, nahwunya enggak ada, sorobnya enggak ada. Ustaz kami mau belajar tafsir apa? Ibnu Katsir. Langsung diambil buku yang berjilid-jilid itu banyaknya, langsung dibaca. Lihat nih. Wa amma idza tala as-sabqu fil tidak. Kalau dia mulai itu langsung yang banyak langsung dia mulai, yang panjang, yang berjilid-jilid yang dia mulai itu, gitu ya. Wahtaja ilal i'ada asyara marratin fahuwa fil intiha aidan yakunu kadzalika li'annahu ya'tadu dzalika. Ya. Jadi orang yang seperti ini kalau dia memulai sesuatu yang banyak tadi itu, maka dia akan membutuhkan pengulangan. Enggak bisa cuma 2 kali itu enggak bisa. Butuh banyak bahkan 10 kali. Kalau di Mauritania itu bukan 10 kali bahkan sampai ratusan pengulangan, bayangkan. Fahuwa fil intiha, lalu nanti dilanjutkan lagi sampai seterusnya aidun yakunu kadzalika. Begitu juga tuh. 10 kali juga. Bi annahu ya'tadu dzalika. Syufta karena dia sudah menjadi kebiasaan. Orang-orang seperti ini nih. Orang dia sudah kebiasaan seperti itu, memulai langsung dengan misalnya tadi 1 lembar atau 2 lembar atau 5 lembar sekaligus dalam sehari. Maka pengulangannya itu ya harus continue, enggak bisa cuma 2 kali. Harus tadi 10 kali katanya. Paling minimal mungkin barangkali hal yang seperti ini. Dan itu harus dilakukan terus-menerus tuh, enggak bisa. Kalau udah kebiasaan seperti itu, ya udah seperti itu. Karena kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan bagi dia kan. Wala yatruk tilkal i'ada illa bijuhdin katsir. Nah, janganlah dia meninggalkan. I'ada itu penting. Makanya kata para ulama kita itu mengatakan asyai'u idza takarrara qarra. Asyai'u idza takarrara qarra. Sesuatu itu kalau sering diulangi, maka qarra. Tahu qarra? Qarra itu dia menempati. Sesuatu kalau itu terulangi terus, setiap hari terulangi terus, qarra. Itu juga lihat anak kecil itu. Anak kecil itu ketika disekolahkan sama mamanya suatu kata, itu disuruh ngapal enggak? Disuruh ngapal. Disuruh ngapal. Kan itu kan mendengarkan terus kan? Betul enggak? Al-Fatihah, kalian pernah ngapal enggak? Pernah orang tua suruh ngapal Al-Fatihah? Pernah? Enggak kan? Karena kan diulangi terus. Ayah kita ketika jadi imam di rumah sama ibu baca Al-Fatihah. Ibu kita baca Al-Fatihah. Kita mungkin dengar orang tua kita ngaji sebelum baca surat baca Al-Fatihah lagi. Apalagi kita dibawa ayah kita ke masjid, imamnya baca Al-Fatihah lagi. Gitu continue terus, kan diulangi terus. Enggak pernah orang tua anak bahkan guru Al-Qur'an itu enggak pernah nyuruh apalkan Al-Fatihah sekarang enggak ada. Karena kita kan sering dengarkan. Gitu juga tuh ilmu tuh gitu. Asyai'u idza takarrara qarra. Sesuatu kalau diulangi terus, maka dia akan cepat hafal. Makanya kenapa orang yang hobi nonton bola itu jangankan
pemain yang dia idolakan. Mungkin barangkali nomor punggungnya itu bisa dihafalkan. Ya kan, nomor punggungnya bisa dihafalkan. Sampai berapa jumlah pemain dalam sebuah klub tuh, kenapa dia bisa? Karena takar, karena dia nengok terus, beritanya dilihatnya, nonton terus, ketika ada pertandingan, apalagi itu klub idolanya pasti ditonton terus. Dia nggak ada ngapal, maknya nggak ada suruh apal nomor punggung Cristiano Ronaldo, nggak ada. Gurunya yang penjaskes itu nggak ada, apalkan nomor punggung Lionel Messi, nggak ada. Karena dia sering lihat, oh nomornya 10, nomor 7, ya kan? Nomor Ricardo Kakak berapa? Waktu di AC Milan. Nggak ada yang tahu. 22 ya. Karena AC Milan. Andrea Pirlo berapa nomornya di ini? 21. Benzema di Real Madrid berapa nomornya? Kamu tahu 9? Kamu tahu 9? Kroos berapa nomornya di Real Madrid? Modric berapa nomornya? 10 kan? Kroos 8. Karena tikror tadi sering ditengok soalnya. Makanya koro. Kalau hal yang apa ya? Sesuatu yang hina kayak gitu, yang amru duniawi saja kita mudah menghafalnya, apalagi perkara ilmu kan seperti itu. Seharusnya ilmu tuh lebih mudah kita. Seharusnya lebih betul kita perhatikan masalah ilmu. Illa biyuhdin katsir, dengan betul-betul kesungguhannya. Wa qad qila as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Ini antum garis bawahi, tandai. As-sabqu harfun. Menghafal itu cukup satu saja. Tapi ibrohnya itu bukan hafalannya. Ibrohnya itu adalah at-tikrar. Itu ibrohnya. Bayangkan, harfun. Mungkin harfun ini terlalu sedih. Masa min, harfu jer, min. Ulangi 1000 kali. Min. Kadang gitu juga ya. Harfu jer. Ila. Yang kedua ila. Ila sampai 1000. Mungkin harfun ini kias saja. Mungkin ya satu kalimat lah. Lebih cocok satu kalimat ya. Atau mungkin satu ayat lah, kalau Al-Quran ya satu ayat, mungkin lebih masuk akal ya. Kalau min doang ya orang Pak harfu takkib gitu ya. Apalagi lan harfu apa? Masdar ya. Wow harfu atof. Wah 1000 kali. Wah, orang ada misalnya lembaga pondok pesantren tuh bikin kurikulum seperti itu, besoknya semua santrinya pada pulang, nggak ada lagi yang di situ. Apalan apa? Wa cuma dapat dalam itu. Sehari apal wa. Ya mungkin barangkali satu kalimat lah atau satu bait syair gitu ya. Satu kali menghafalnya satu bait deh, atau satu ayat atau satu halaman, mungkin tikrornya itu yang penting alfun. Jadi ibroh itu laisa bima hafista. Mungkin al ibroh itu bima karorta. Kam mikdar takririka. Itu ibrohnya itu. Bukan apa bobot yang engkau hafalkan, tapi ibrohnya itu adalah pengulangannya itu. Setelah kamu menghafal, mau nak kamu mengulangi lagi? Ya. Sebagaimana yang sudah anak katakan, as-sabqu ini bukan hanya hafalan, tapi qiraah juga masuk. Qiraah juga masuk. Maka setelah ta'lim nih, atau tadi kita belajar mukhtarat, atau tadi kita belajar qaidul imla, mau nak kita mengulangi lagi? Itu intinya tuh di situ. Begitu juga dengan pemahaman. Kita setelah nanti akan disebutkan nanti salah satu thariqah sabat al-ilm itu. Cara untuk agar ilmu itu sabat itu salah satunya adalah nulis khalasah itu. Mau nak setelah itu kita ulangi lagi? Apa yang kita tulis, mau nak kita ulangi lagi? Intinya itu di situ. Wayan bagi ayat tadiya bisyai'in yakun aqrab ila fahmihi. Jadi ini. Jadi salah satu cara bagaimana para pemula itu memulai belajarnya itu dengan apa? Wayan bagi ayat tadi'ah bisyai'in, dengan sesuatu yakunu aqrab ila fahmihi. Sesuatu ini dia mudah untuk memahaminya. Sesuatu yang itu dia mudah untuk memahaminya. Antum mau takhusus di ilmu bahasa, maka sesuaikan dengan sulamnya. Mulai dari bahasa Arab dulu yang secara umumnya, setidaknya hafalkan dulu mufradat-mufradatnya. Setelah mantap itu sudah punya skill maharatul kalam, maharatul kitabah, maharatul sama dan segala macamnya. Baru nanti selanjutnya mungkin baru tahu kaidah-kaidah imla'nya bagaimana, baru nanti nahwunya, baru sorofnya, baru balaghahnya.
Jangan baru kita sudah mau mutakhasis di ilmu bahasa, tapi Ustaz, kami mau langsung belajar ilmu arud wal qafiyah. Ya enggak akan bisa gitu. Juga dengan fikih. Apa yang mudah kita pahami? Oh, kalau di fikih itu mungkin Safinatun Najah karena surahnya lebih jelas. Karena buat mubtadi tadi. Ini tidak langsung di pangkalnya itu kitab Minhajul Talibin. Anda kan paham karena banyak ibarah-ibarah yang belum antum kuasai. Di kitab-kitab dasar itu belum antum baca, belum antum kuasai. Maka mulailah sesuatu yang mudah membuat kita paham. Akrab ila fahmi itu maksudnya yang memudahkan kita untuk memahaminya, gitu ya. Wa kana Syekh Al-Imam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullahu taala yaqul, dan dikatakan oleh gurunya tadi ya. As-sawabu indi, dan yang paling benar menurutku fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna, sebagaimana yang telah dilakukan turun temurun oleh guru-guru kami. Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigharat al mabsut, sigar. Bukan langsung kibar. Ya, jadi hal ini sudah turun temurun, ini sudah dilakukan oleh para salaf-salaf terdahulu. Bahwasanya disebutkan sesungguhnya mereka itu memilih suatu ilmu, baik ilmu atau kitab yang mau dipelajari bagi para pemula itu, kitab yang sigar, kitab yang kecil, wal mabsut yang ringkas. Yang kecil yang ringkas. Yang kecil yang ringkas itu semuanya adanya di matan-matan ilmu. Itu udah sigar itu. Jadi kalau kita lihat matan-matan yang ditulis oleh para ulama kita itu sebenarnya sudah ringkasan dari syarah-syarah beliau itu. Syarah-syarah kitab atau ringkasan dari guru-guru beliau. Lalu ringkasan itu beliau bukukan, jadilah sebuah matan. Kayak Jurumiyah dalam ilmu nahwu. Kita belum mungkin belum paham, belum tahu Jurumiyah, tiba-tiba langsung qatar nada. Qatar nada itu Masya Allah. Banyak nanti khilaf, apalagi kalau antum baca syarahnya Ibnu Hisham, itu banyak sekali khilaf-khilaf disebutkan baina Kufi wal Basri, itu banyak sekali. Syufta? Ya enggak? Siapa? Sufyan gitu ya. Antum Safinatun Najah. Itu kan matan kan? Qalla, sedikit. Tapi maknanya sangat begitu mendalam. Itu kalau antum langsung mulai baca Nailur Roja itu, antum akan dipusingkan. Kenapa? Karena di dalam Nailur Roja itu dihimpun khilaf antara Ibnu Hajar sama Imam Romli. Banyak sekali itu masail-masail nanti. Wa hadza inda mu'tamad inda Ibnu Hajar wa khilafan inda Romli. Banyak sekali nanti itu. Bayangkan Nailur Roja cuma syarat tapi menghimpun di dalamnya khilaf antara Ibnu Hajar sama Imam Romli. Makanya awal-awal kita ini ya sighar mabsut tadi. Kitab-kitab yang kecil dan ringkas. Yang kecil dan ringkas itu cuma kita dapati di matan-matan doang. Ya. Li'annahu syufta, apa alasannya kita diminta untuk belajar kitab yang matan yang kecil itu? Li'annahu aqrab ilal fahmi wal dhabat, dikarenakan hal demikian mendekatkan kita untuk mudah memahami dan mendobetkannya. Memungkinkannya. Mudah. Karena tidak panjang. Wa abad, ini intinya juga, wa abad minal malalah. Ya, dan menjauhkan kita dari sifat bosan. Sebagaimana yang sudah Anda katakan tadi. Kan kalau buku-buku kecil itu kan motivasi bagi kita nih untuk menyelesaikannya. Wah, sedikit lagi gitu ya. Kita misalnya sudah selesai nih 2 lembar misalnya. Tinggal misalnya 4 atau 5 halaman lagi, 4 atau 5 lembar lagi. Oh, tinggal sedikit lagi. Kan gitu. Itu kan sudah menjadi mindset orang kan? Betul enggak? Tapi kalau dia mulai itu langsung misalnya apa ya? Tuhfah Saniyah, syarahnya Jurumiyah misalnya, langsung nih beratus halaman kalau enggak salah itu. Baru cuma mengambil 5 lembar, wah udah bosan. Ada targetnya nanti buat menyelesaikan kitab itu. Wa aksar wuku'an bainan nas, dan hal demikian juga banyak terjadi atau banyak dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam hal yang maksudnya itu ya dalam hal mengambil ilmu itu ya dimulai dari ilmu yang sigar wal mabsut tadi. Ilmu yang kecil dan ringkas gitu. Wayan bagi ayya'laqa yu'alliqa. Wayan bagi ayyu'alliqa as-sabaq, yu'allik itu menulis. Ya. Jadi di sini nasihat ini, makanya kita di sini ada program yang namanya menulis
kholaso. Ini dia ini. Apa fungsinya disebutkan oleh beliau. Nanti apa yang kita talkhis itu kita hafalkan. Nanti kan disebutkan oleh beliau ini. Apa salah satu fungsi kita mentaklik atau bahasa kita ya mentalkhis apa yang telah kita pelajari di hari itu. Syuftah. Wayan bagi ayu alliqa as-sabqa. Seyogyanya bagi para talib yang mubtadi tadi untuk membuat catatan ringkas. Ya, ba'dad dobeti, tapi setelah dia menghafalkannya, setelah dia kuat hafalannya, wali'ada katsiran, dan setelah dia mengulangi. Jadi apa yang kamu hafalkan di hari itu, apa yang kamu pelajari di hari itu, dan berapa kali pengulanganmu, maka dibuat catatannya itu. Dibukukan di buku. Mau pakai buku kayak Anani misalnya, atau mungkin pakai Dayu beli HVS yang ukuran A4 ya, atau F4, silakan. Inti ilmu itu kan gimana kata Imam Syafi'i? Al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu dengan tulisan itu diibaratkan seperti hewan buruan. Al ilmu saidun. Ilmu itu seperti hewan buruan. Hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan menulisnya itu adalah qaidnya. Adalah untuk apa namanya itu, untuk menangkapnya atau untuk apa ya, biar dia tidak pergi itu diapakan namanya itu? Hah? Dia apa namanya? Diikat. Diikat. Dia diikat. Biar hewan buruan itu tidak kabur. Seperti halnya unta kan, unta itu kalau kita parkirkan tuh unta itu atau kita pinggirkan dia ke sebuah tempat gitu ya. Itu kalau tidak kita tambat atau tidak kita ikat, apa yang terjadi dengan unta itu? Kabur. Makanya Al-Qur'an itu kan dibangun seperti itu kan? Iya Hamzah, betul nggak? Iya kan? Hafal Al-Quran itu diibaratkan seperti itu. Apa kalau bahasa hadisnya itu? Diibaratkan seperti onta itu. Kalau tak ditambat itu onta itu akan kabur. Gitu juga tuh. Jadi ilmu itu kalau tidak diikat dengan tulisan, maka dia cepat hilang. Makanya antum tidak heran. Dulu antum kayaknya anak pernah belajar ini ya, tapi tulisannya tidak ada. Jadi tidak ada yang mau antum ingat tuh. Coba, tadi anda udah belajar ini. Antum lihat catatan antum. Oh rupanya, tentang ini toh. Oh ini toh kan mudah memahaminya. Wayan bagi ayu alliqa as-sabaqa ba'da dabati wal i'ada katsiran fa inna syufta fa innahu nafi' jiddan, karena hal demikian itu bermanfaat bagi talib. Jadi hal yang kita lakukan selama ini itu bukan hal yang sia-sia belaka, tapi hal yang demikian itu memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Wala yaktub al-muta'allim. Nah, ini juga bagi nasihat buat kalian ini ya. Bagi kita juga wala yaktub al-muta'allim, bagi santri, bagi penuntut ilmu atau bagi mahasantri, jangan menulis sesuatu yang tidak dia pahami. Antum tidak paham dan hal yang itu tak diajarkan oleh guru antum, tidak diajarkan oleh antum. Antum tulis juga tidak paham, itu sia-sia, menghilangkan waktu. Lihat apa efeknya ya. Fa innahu yuritsu kalalata tabqi, yuritsu kalalata tabqi. Karena hal yang demikian, kalian ini nulis sesuatu tapi tak paham apa yang mau kalian tulis. Ambil buku balago, antum ringkas. Antum tidak paham balago, buat apa? Dia yang belum antum belajar loh ya. Buat apa? Bekas antum sekarang, di waktu-waktu sekarang ini antum fokuskan suatu ilmu yang antum sudah pelajari dan antum pahami. Bagus yang seperti itu. Karena kenapa demikian? Yurisu kalalah tatobaqi. Karena kalalah itu ini, kan tahu pisau ya. Kalau tak lama diasah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tumpul kayak gitu tuh. Itu kalalah tuh. Akan membuat tumpul, tobak, tabiatnya ya, atau mungkin barangkali ya akalnya akan buat tumpul. Wa yuzhib al-fitnah. Kecerdasan dia akan hilang. Dan inti terakhirnya ini, wa yudayyi awqatahu, dan akan menyia-nyiakan waktunya. Hilang udah, ya kan? Tak bermanfaat. Seharusnya dia sudah selesai talkhisnya, misalnya kita mukhtarat sudah dia talkhis, bermanfaat, selesai. Tapi awal-awal belajar seperti ini dia malah nulis kholasoh kitab Alfiyah Ibnu Malik, ditulis kholasohnya. Habis waktu antum udah itu 6 bulan tuh habis waktunya, belum paham juga, belum level kita belum sampai di sana. Wayan bagi ayyajtahida fil fahmi anil ustazi bita'amul wa bitafakkur wa kasrati tikrar. Dan seyogyanya bagi para talib ya,
Bagi para talib itu untuk bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang disampaikan ustadznya. Jadi apa yang Ana sampaikan, apa yang disampaikan Ustaz Aziz Fikri itu antum harus bersungguh-sungguh dalam memahaminya. Bersungguh-sungguh dalam hal seperti ini, misalnya ketika belajar betul-betul diperhatikan. Kalau tidak paham ditanyakan. Jangan ketika ditanya fahimtum, fahimna semuanya. Apa yang fahimna? Sebutkan. Tidak ada yang paham. Apa yang kamu pahami? Sebutkan. Diam semuanya, melongo. Wayan bagi ayat tahida fil fahmi anil ustad bita'amul, dengan memperhatikan, menghayati apa yang disampaikan, wabit tafakkur, dan difikirkan, wa kasrati tikrar, dan mengulanginya lagi. Ya, fa innahu idza qalla as-sabqu wa kasratu tikrar wa ta'ammul yudrik wa yafham. Ya, sebagaimana yang sudah Anak katakan tadi, ibrohnya ini tidak dilihat dari berapa banyak kamu belajar itu. Dalam sehari kalau 10 mapel kalau tak diulangi kan sama saja. La yanfa. Tapi kalau sedikit cuman satu mapel atau 2 mapel dalam sehari. Yang penting itu ini, lihat nih. Fa innahu idza qalla asabqu. Sedikit kita belajar. Hari itu cuman 2 saja yang kita pelajari, tapi yang intinya setelahnya. Wa kasratu tikrar, tapi banyak pengulangan, banyak murojaah, banyak muzakarah sama kawan, banyak memahami, menanyakan hal demikian kepada ustadz atau kepada kawan yang paham, wa ta'ammul, dan dihayati dan dipahami, maka yudrik wa yafham, maka dia akan mudah mendapatinya dan mudah memahaminya. Itu ya. Wakil, dan dikatakan hifzu harfaini khairun min sima'i wiqraini. Ya, menghafal cuman 2 huruf saja, 2 huruf ya bahasa kita mungkin 2 bait aja gitu ya, atau menghafal 2 bait, atau menghafal 2 ayat, atau menghafal 2 kalimat, itu lebih baik daripada kita mendengarkan wiqrain. Tahu wiqrain? Antum tahu keledai? Itu biasanya orang-orang Arab tuh sering tuh. Ada keledai yang dibawanya itu ada 2 wiker. Ini keledai, ini wikernya. Tahu? Kayak keranjang gitu ya. Keranjang ini berat, bukan sesuatu yang ringan. Biasanya kalau kita mungkin pakai motor ya, orang-orang pedagang jualan gitu kan, ada kayak membawa timbangan seperti itulah. Jadi maksudnya itu menghafal cuma 2 kalimat itu lebih baik daripada kamu itu mendengarkan sesuatu yang banyak, itu maksudnya itu. Itu bahasa kiasan aja. Saking banyaknya yang kamu bawa itu. Seakan-akan kayak Jamal atau keledai membawa sesuatu yang berat. Lebih baik kamu itu cuma menghafal sedikit aja daripada banyak jadi beban bagi kamu. Wa fahmu harfaini khairun min hifzi satraini. Ya, memahami 2 kalimat itu lebih baik. Di sini satraini ya. Oke, menghafalkan atau memahami 2 huruf itu atau 2 kata itu lebih baik dari kamu itu menghafal 2 paragraf atau 2 sater. Sater itu 2 baris lah ya, 2 baris. Lebih baik kamu itu paham apa yang kamu hafalkan, walaupun cuma 1 ayat. Lebih baik daripada kamu ngotot 3 ayat yang itu misalnya 2 baris. Itu lebih baik seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang baru, masih berkenaan tentang pasal yang nomor 6 ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.